Yang akhir-akhir. Iya padha jagongan, iya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Ayo rujaan, rujaan nongko, kaya ruang jagongan, rakyat Surabaya. Jangan terong dicampur oro, ruang jagongan dari perkara. Jagongan, ayo jagongan, rembukan gremeng ati. Jagongan dimen padang, rembukan kutha Surabaya. Ayo memuji, dimen bisa mukti. Ayo memuji, Gusti ngijabahi. Iya padha jagongan, iya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Apa goyang-goyang? Mari oleh sembako iku. Makane kok goyang-goyang. Ayo, jula-juli ya. Nang sawah gawe kopiah, budal isuk mancal sepeda. Sampai saiki aku sik nurut pemerintah, tetep stay nanggone omah. Mas yo sumbangan mek dadi liwatan. Nang Palestina kulaan sofa, lawan corona Indonesia pasti bisa. Asik. Maneh perkara corona, pancen ake wong digawe susah. Anak-anak gak iso sekolah, sing kerja di rumah saja, sing dibutuhno rasa kemanusiaan. Akeh uwong sing butuh bantuan, aku ngelumpukno seniman sing kekurangan. Takjak nang omah nangis bebarengan, mergo corona uripku berubah. Aku nang omah rajin ibadah, awakku rusak iki nembedah. Biasa mangan ping pindho, saiki ping 5 nambah. Gak lapo-lapo ning omah ya mangan ae. Ya apa rek? Sih. Udah buka. Wes ah. Wes buka. Ayo buka sih. Iki. Buka. Waduh, sampe tekan dining. Iki nang mburi mau resi nyepakno buka iki lho are. Ayo buka sik, buka sik. Kelompok 24. Repot. Cak sik iki rene yo cak re buka-buka tapi sik disopo sik sing nang omah iki lho cak re. Lho, sampun nang deh. Alah
Alah. Sik nyapa sik sing nang omah iki. Aja. Tapi kan PSBB. Oh tetep iya jaga iya jarak iya. iki ya. 1 meter. Lah ya sik nyapa dhisik sing nang omah sugeng dalu derek ya apa kabare aku neng Loren. Aku Cak Rejo. Oh ngono jenenge. Iya kudu. Ketemu maneh nang Rujak Surabaya Ruang Jagongan. Rakyat Surabaya. Saiki aku seneng nek ambek Cak Re. Nek ambek Cak Pulungku aduh iku ketok tidak tapi iki beda. Dadi ngene Cak Neng. Pulung ketok semlohe ngono Tadi ya. ini juga Ketok buat kuru. pemirsa nih. Ini ada informasi baru dari Apa? sahabat saya Cak Pulung yang Apa? biasanya ngancani awakmu. Iya. Mulai episode ini Cak Pulung sudah dinyatakan positif OTG. Loh, aku wingi rapid negatif loh ya. Gak, nek Cak Pulung Oh positif iya. OTG. Ya Allah medeni. Orang Terus? tanpa gajian. Ya kabeh nek iku jenenge. Iki maneh. Loh, delok Anda. Loh, Tuku rujakku, Pak. gak Cak. Cak Re. Sampai tuku rujakku, Pak. Sampai tuku rujakku, Pak. Delok Anda. Wingi DM mau wedi soalnya sing gak bayar saiki lapo kok mbok tawak-tawakno ku lapo. Aku kan dodolan nang ngarepe pabrik. Terus? Iki aku. Nah, aku dodolan nang kene lah. Pabrikku nang kene. Terus Terus? Cuwede Iki terus. pabrik. Pabrik nang Dodolan kono? anak mobil lah. Aku kok dodolan nang kene. Kalau iki dadi cidra iya. Pabrik ditutup. PHK terus apa sing nukoni rujakku karo adikku. Ya apa kene iki? Iya. Ya apa solusine iki? Ya apa? Ben minggu dhek suambat ayo kok ono rasa syukur ngono sakane. Ya bersyukur, Ren. Cuma jenenge kula rujak kaya ngono kan Oh, ya iya. apa? Kula rujak mambu kono sing tuku PHK. Gak terima aku kene iki. Iki direkture HRD. Hei, awakmu gak terima. Soalnya perusahaan gak ngirim. Soalnya kan dia ngirim. Iya bener. Apa iki? Ya wis iku kok dibahas. Oh, iya. Nang kene ngono ya. Soale dino iki awak dhewe khusus bahas perkara sik aku tak nginceng krepekan. Presenter gak apal karo judul. Bahas perkara ancaman PHK dampak pandemi Covid-19. Tapi iki ape Viti dhisik apa tak celok dhisik iki narasumberku, Cak? Ben seru ono vitine dhisik, Cak. Oh, ono vitine Dadi dhisik. pemirsa ben seru ya to, Ning. Monggo, Cak, ya apa? Lah iki vitine. Kait ono pagebluk virus corona tekan kasilih rapat Komisi D DPRD Kutha Surabaya ambek Dinas Pariwisata Guminte Kutha Surabaya sak gak-gak saiki ono 4.242 buruh sing wis diomahno. Kedadian iki polahe para buruh kena dampake virus corona. Lah pendapatannya hotel nang Surabaya ya wis mudhun sampai 60%. Saliyane iku Kepala Dinas Tenaga Kerja Guminte Kutha Surabaya Dwi Purnomo ngomong lek dampake pagebluk corona ana 160 karyawan sing wis pasti kena PHK nduk Kutha Surabaya. Komisi D Kutha Surabaya njaluk ana update ambek jemput bola nduk karyawan sing diomahno ambek di PHK polahe kena dampake Covid-19. Sauntara iku kudu disiapno program prakerja kanggo wong sing akhire nganggur kena dampake Covid-19. Khusus untuk Jawa Timur sing daftar akeh sampai 60.000 wong luwih, padahal kuotane mek 15.000 wong. Lah sing lolos iso oleh dhuwit 600.000 repis ambek oleh pelatihan secara online. Lah perkara program prakerja iki akeh sing debat, polahe pelatihane dibiji kurang manfaat kanggo warga sing kena dampake Covid-19. Warga sakbenere butuh kerjaan, kudu pelatihan tok. Corona iki wis awak dhewe wis pirang segmen nang kene Lah, yo. iya, Saiki dampake akeh sing di PHK, Kak. Aja ta ado dulurku el gara-gara PHK saiki omah didol, motor Utang nambah didol, ki. bojone arep didol. Sampeyan apa? Aman. Ya mudah-mudahan. Ya wis bahas perkara ancaman PHK perkara Covid iki aku saiki wis duwe narasumber. Langsung tak celuk ae Cak ya. Ono wonge? Monggo nggih, Nggih. monggo silahkan. Pak Ibnu Sobir, anggota Komisi D DPRD Kutha Surabaya, monggo Cak. Woi. Terus iki sisan ono Cak M Mahfud, anggota Komisi B DPRD Kutha Surabaya, barek Cak M Soleh, advokat, monggo Cak, mlebu Cak. Sugeng sonten, Cak. Sugeng sonten. Monggo. Nek ngene kan klop iki seneng aku nek ana Apa? sing langsung wakil rakyat mendengarkan Oh, iya. aspirasi karyawan Ono ini. kono ki sampean sawangane akeh. Wakeh.
sumpah wae pol. Ya wes, saya cak iki sak durunge bahas luwe aduh maneh sih. Nggih. Aku ape takok dhisik. Sakjane nek nang Surabaya iki wis ana pira wong apa pira perusahaan sing wis daftar ape MHK karyawannya. Mungkin iso dijawab teko Cak Ibnu apa Cak Mahfud monggo. Sinten? Ya, jadi sampai sekarang yang berdasarkan update info terbaru yang diterima itu sudah ada badan usaha yang terdampak untuk merumahkan itu jumlahnya 275 badan usaha. 275 perusahaan. Kemudian jumlah tenaga kerja yang akan dirumahkan itu 5.474. Terus yang merencanakan PHK itu 85 badan usaha dan yang terdampak nanti 696. Oh, wis ana 5.000 wong luwih ya. Lho, iku gak Lah iya. titik iku. Makane lah terus nasibe apa iki Cak? Aja dijawab dhisik. Awak dhewe apa iklan iki Cak? Bener apa Langsung enggak? ae. Soalnya ngono biasa ya. Iya, karena duwe nek ana iklan langsung aja di sini aja. Pada jagongan yang pada rembukan tanggung kemakmuran yang pada jagongan yang pada rembukan tanggung kemakmuran. Iku mang lak jawabane 5.000 lebih. Bener. Iku akeh lho. Saiki pertanyaane ya toh. Dampaknya itu seperti apa ke masyarakat terutama ini untuk Iya. masalah kesejahteraan. Otomatis wong di PHK kan ya gak duwe duit, bener. gak duwe pemasukan apapun. Nah, Nah, nasibnya ya apa? nasibnya dos Sapa pundi, Cak? Cak Niku, Cak. Ibnu apa Cak Mahfud sing ngapain jawab? Ya, jadi mereka yang ter-PHK ya tentu saja akan kehilangan pendapatan pastinya. Tetapi mereka sebagai karyawan atau pekerja, kalau mereka sampai di PHK, mereka kan juga punya hak-hak seperti pesangon, ya, tunjangan masa kerja dan seterusnya. Dan disitulah pemerintah kota itu harus berani memperjuangkan supaya hak-hak dari para pekerja yang dirumahkan ataupun para pekerja yang di PHK itu bisa mendapatkan hak-haknya secara benar, secara wajar, berkeadilan. Dan disinilah yang kita tunggu adalah kemampuan advokasi dari pemerintah kota untuk supaya mereka ini jangan sampai pekerja warga kota Surabaya ini kemudian di masa pandemi COVID ini malah gak duit, kan susah. Di samping itu mereka juga mungkin yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mungkin mereka juga akan mendapatkan JHT yang bisa dicairkan. Akan tetapi bisa jadi mereka juga punya kesulitan di dalam proses pencairan itu. Makanya kemarin kami juga diskusi dengan teman-teman BPJS Ketenagakerjaan supaya mereka di satu sisi bisa membantu terjadinya percepatan pencairan. Karena apa? PSBB sudah dilaksanakan. Mereka sudah tidak mendapatkan penghasilan. Sementara bantuan dari pemerintah, bantuan langsung tunai atau bantuan sembako itu belum turun. Yang turun ini kayaknya baru CSR. Sementara nilai dari CSR yang diturunkan oleh pemerintah Kota Surabaya, setahu saya kalau beras sih pada kisaran di bawah 500 ton ya. Kemudian bantuan yang bentuknya uang itu kurang lebih antara 2 sampai 3 miliar. Nah, ini untuk jumlah warga MBR saja, masyarakat berpenghasilan rendah yang sekarang ini pada masa normal saja mereka itu sudah tidak mampu secara ekonomi, itu jumlahnya sudah plus minus pada angka 750.000. Belum lagi kalau sudah kena COVID ditambah dengan yang PHK. Yang PHK itu yang PHK ini wingi kan gak termasuk MBR. Dan saya ini kena PHK ya otomatis bisa dia masuk dalam MBR. Makanya kita dorong pemerintah kota percepatan pendataan juga penting, tetapi sing wis ana endang-endang kesuwen. Cak Ibnu, ngapunten iki mau berarti anggaran sing
apa dialokasikan gede digawe tuku sembako iku dorong direalisasikno ya Cak ya. Sampai- Sebenarnya ngono ya. Ya, sampai hari ini kami belum mendapatkan penjelasan secara resmi bahwa ini yang berasal dari APBD sudah dibagikan. Gitu ya Mahmud ya. Oke. Belum memang. Yang sudah ini baru CSR. Dan nilainya sangat kecil. Nggih, masalahnya ngene. Nek umpama bantuan dari pemerintah pusat ke daerah ke provinsi mungkin belum cair. Tapi kan dampak ekonominya untuk provinsi kita lah Jawa Timur ya. Ini kok dos pundi ya, Mahfud? Ya. Kalau ngomong dampak ekonomi memang tidak cuma Surabaya ya, seluruh dunia pun kena dampak. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah tidak ada stimulus dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan, nguripno roda perekonomian warganya. Contoh ketika warung-warung kopi diobrak ditutup, warung nasi ditutup, itu tidak ada solusi apapun, sehingga membunuh. Nah ya dia sama langsung ngapunten nggih, Cak. Lah ya, Cocokipun ditawani iki gak ditawani ya, Cak ya. Digawe buka mbok ditawakno ngono lho. Kaget aku. Oh iya ya, kaget apa, ya. Cak? Nanti terus pundi, Cak? Cak. Untuk pemerintah Mahfud. kota sendiri, Pak. Nah, artinya harusnya pemerintah kota memberikan stimulus semacam seperti ini. Mau dodolan rujak ngene. Nggih. Ya wis dituku kabeh rujake sebendino, dibagino. Iya. Cocok. Jadi dengan mekanismenya macam-macam lah. Nggih, Dengan nggih, mungkin memberikan kupon. Nanti yang ngantar adalah teman-teman yang bekerja sebagai pengantar ini kan semua jalan gitu loh. Laras. Tetap roda perekonomian jalan walaupun ini memang bukan solusi tapi membantu warga kota yang dalam keadaan terhimpit saat ini gitu kan. Kita empati. Iya. Oke. Yang kedua, ada nanti kalau memang pemerintah kota itu mau beli beras, sembako, beli saja di toko-toko kelontongan di tengah-tengah warga masyarakat yang jualan yang punya Seneng toko. omah-omah kayak saya. Iya, itu saja dibeli, dibagikan itu saja hingga perputaran perekonomian di kota Surabaya tetap hidup gitu. Saya nggak mau ngomong pengusaha-pengusaha besarnya. lah. Nggih. Cak Soleh, iki ngapunten. Saiki istilah PHK. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Gawe buka ya, Cak ya? Pun buka ya? Monggo. Nggih. Monggo diunjuk. Kurang Monggo. 15 menit maneh sik dorong. Ora apa-apa, Mbak. Wis buka iki. Lah, suwe nang studio Cak ngapunten. Rencang kula mboten semerap jam. Monggo diunjuk, monggo. Monggo lho kurang ngantos iki monggo. Oh, sae niki sae. Iki kurang rujak iki. Yo apa teh pahit iki. Iki wis steril iki. Sesuai protokol Covid. Oh, nggih. Jadi teh ini dicampuri disinfektan ini ya. Aman wis pokoke ya. Dengan teh mesti Saya gulanya gak campur. Oh iya. Jadi jaga jarak teh kalau gula. Teh pahit, Cak. Gula larang. Cak Soleh, Nggih. sik, aku balik maneh ning Cak Soleh. Iki mau ono istilah PHK, iku sebenarnya kan istilah sing medeni ya, Cak ya. Betul. Dadi karyawan iku megen kok nek wis mari ono pandemi iki aku diceluk Diceluk maneh maneh apa kan. gak? Nah, Maksudnya ngeten ya, jadi kan ada beberapa perusahaan yang bermodus dalam tanda kutip tidak dengan kata PHK, tapi Tapi dirumahkan. dirumahkan tanpa upah sampai dengan waktu yang tidak ditentukan lah secara hukum, secara Istilah legal. dirumahkan juga harus dikoreksi. Nggih. Wong dhek kos ya. oh iki. niku Aku Iya, apa iya, dikoskan? bener. Nek sing ngontrak apa dikontrakkan ya? Iku ya apa, Cak? Nek sesuai hukum, Cak? Guyon. Pada intinya begini, sekarang ini memang kondisi yang harus dipahami serba susah, serba sulit. Di mata pekerja juga situasinya sulit, di mata pengusaha juga situasinya sulit. Saya tadi pada saat menuju ke sini pun ada Menteri Tenaga Kerja live di radio menyampaikan ada sekitar kalau itu ukuran nasional itu mendekati angka 2 juta. Jadi yang sudah dirumahkan. Nah, dirumahkan itu nantinya menuju ke PHK atau tidak itu tidak ada yang tahu. Situasi sekarang itu satu. Yang kedua, Menteri Tenaga Kerja juga menyampaikan idealnya THR tetap harus dibayar. Lah, Jadi jangan ngomong soal PHK dulu. THR itu belum tentu Ya, nanti kudu itu dinteni ya. perusahaan-perusahaan itu mampu membayar seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, problem ini ada dua kutub yang berlawanan. Belum tentu menurut saya pekerja bisa menerima situasi sulit itu. Anak istri kan nggak bisa, nggak mau tahu. Sekolah tetap bayar sekarang. Ya kan? Asuransi, nek dari melo asuransi tetap bayar. BPJS meskipun ya April ini sudah mulai turun kemarin ini,
Tapi yang kemarin Januari, Februari, Maret sudah naik 100%. Jadi problem itu menurut saya memang harus ditengahi oleh teman-teman DPRD, oleh teman-teman Pemkot, ya toh. Baik itu yang dirumahkan, yang di PHK maupun yang tidak, kan gitu loh. Karena ini semua problem. Istri yang biasa-biasa, yang sebelumnya bisa jualan, sekarang sudah tidak bisa. Yang mungkin ada teman-teman yang saya lihat istrinya Gojek pun sekarang juga kalaupun keluar 1 hari belum tentu dapat orderan dia, kan gitu. Karena ini semua COVID-19 ini berdampak. Oh, gak usah sing ada tuh pengacara. Iku aja sepi kok. Curhat sampai Beda PHK. Awak dhewe ya sepi terus jak jebane iki. Telurku lawyer curhat. Semuanya kan itu loh. Jadi ini butuh sebuah solusi yang terbaik. Tadi teman-teman Dewan, Pak Sobek menyampaikan ini sudah berjalan lebih dari 5 hari, tapi bantuannya pun belum turun. Lah kalau belum turun kok ngapain melaksanakan PSBB? Mestinya jangan dulu dong, kan gitu loh. Berarti secara garis besarnya bahwa PSBB ini berdampak sama semua yang tadi kita bahas dari awal itu ya? Nggak ada PSBB loh sudah berdampak. Saya kasih contoh. Belum dibuang PSBB sekolahan wis libur. Belum PSBB masjid-masjid wis dikongkon tutup. Apa bedanya PSBB? Bedanya cuma di warung macet karena orang mau masuk Surabaya di sweeping. Terus iki apa saja ini ya? Koordinasi ini antara DPRD ambek Komite Kuto Surabaya dibahas maring ini rek, tetep nang Rujak Surabaya. Tetep nang kene ae. Padha jagongan ya padha rembugan kemakmuran ya padha jagongan ya padha rembugan kanggo kemakmuran. Makin seru awak dhewe ngobrol masalah apa iku lho, Gur? Iku wis iku tanda-tanda. Tandane kepengin dionjuk iki karo dayane awak dhewe. Bener, tapi kira Penampakan nih. lah ya Jak iki acara rujak tapi kok gak ono rujake iku lho ya. Digenti saiki soto daging ndak apa. Iki jange Lho buka. ala yo ono teh manis karo rujak. Cocok iki. Iki lho wis Suarane payu. bawanteng akibat petung dina gak ono sing tuku ya. Fisik di stand. iki. Gurih yo. Nanti kita advokasi, mana gak sing tuku tak tukoni dhewe kok. Siap loh. Nggih nggih. Monggo lho sambil Monggo. disambi ngobrol lho, monggo monggo. Saya kurang berang jam Sampun, buka. buka. Monggo lah. Kamera sampean tok mau wedit to. Ya Allah gambarnya. Wis uwipen lho ya delok. Cak, rujake medhit karena iku efek dari PHK. KPKP Dia larang. diimit lah ya. Sik, Lah, iki balik maneh. Dia bahas perkara ancaman PHK. Perkara Covid iki. Iki nek teko DPRD ambek Komite Kuto Surabaya apa wis ono semacam koordinasi Cak? Apa mau sing sarani teko Cak Mahfud iku wis disampaikan apa durung? Sakjane apa ya, Pak? Pemkot saat ini sih susah diajak koordinasi. Apa Cak? Ya mungkin mungkin menurut mereka mereka yang akan mereka kerjakan itu rahasia mungkin sehingga tidak perlu koordinasi dengan DPRD Kota Surabaya mungkin karena beberapa kali saya memberikan usulan dari Komisi B itu gak ada tanggapan. Sampean takoki PSBB itu diajak ngomong enggak Dimintain PSBB kita nggak diajak ngomong gitu kan. Wes pokoknya PSBB, mbok PSBB ku apa? Lah yang membedakan tuh antara PSBB dengan PSBB nutup jalan itu aja. Efeknya apa nggak ada efeknya. kok ngerti aning? Apa kok pemerintah kota iki angel diajak ngobrol karo bapak-bapak awak dhewe. Soale gak ono suara rakyat. Lah, rakyat kudu ngomong langsung gitu. Iya betul. Lah. Iki contohnya ya Cak ya. Nah iki apa jare rakyate? Pekerjaan itu nganggur. Lah, khususnya iku sing pendatang teko luar kota iku. Dhek kudu bayar kos, kudu ngopeni cangkeme mangan. Lah nek terus gak ono penghasilan. Iki sing ya apa? Mule kudu dikarantina mandiri nang omahe. Ya
ndak berpenghasilan juga kerja. Lah iki sing jadi permasalahan mungkin nggak cukup Surabaya ya, secara nasional itu permasalahannya itu. Nek menurut aku pribadi, itu pemerintah harus tanggap terhadap hal-hal sing koyok ngene iki kudu tanggap. Nek pendapatku sangat prihatin. Ya dampaknya kayak aku ngene iki kayak sebagai karyawan ya gak iso keliling, biasanya kerja luar kota. Saiki nang omah tok, cuma ngantor. Kayak nek kanca-kanca karyawan lainnya ya malah mesake di PHK gak iso kerja, gak ono penghasilan. Terus ada kearifan apa lah misalnya itu kelakon? Mungkin ada sambatan kayak pemerintah mungkin? Keluh kesanku nang pemerintah ya supaya ya ono bantuan lah. Bantuan. Kayak aku iki Mas, aku pegawai hotel. Otomatis hotel-hotel itu akeh sing sepi dadi apa? Dadi karena banyak akeh karyawan sing dirumahkan. Nah, dirumahkan ini menurut awak dhewe iki bener-bener merugikan. Apa ya, jalan keluare durung ono. Misalkan kene ngarep bantuan atau apa dan juga nggak iso Mas. Nah, itu juga nggak hanya gawe aku, contoh sebagai pegawai aku mau gawe konco-konco liyane, terutama kayak apa ojek online, itu tambah sakno meneh Mas, sakno meneh ya penumpang menurun, otomatis pendapatan menurun gitu. Dan itu tidak ada durung ono bantuan toko pemerintah. Gara-gara ono COVID-19 iki akeh wong di omano. Sakno anak-anake sing gak sekolah, marono terus bapake sing gak kerja, sing gawe mangan iku ya apa merasa. Nah, iku jarine rakyat e awak dhewe iki. Rungokno pemerintah Pemkot rungokno. Enak. Cak. Cuman aku saiki ono penggawean anyar. Iki mau ono penggawean anyar. Apa iku? Pengangguran kan mau saya sing nang pekerjaanku pengangguran. Pekerjaanku pengangguran. Kategori baru nih ya. Ayo, pekerjaan anyar iki mau. Nang KTP pekerjaan pengangguran. Aku balik mana sih iki ning Cak Soleh, Cak iki nek ngomong masalah PHK ambek dirumahkan sesuai undang-undang itu sebenarnya podo ta beda, Cak? Enggak sama. Orang di PHK itu kan pemutusan hubungan kerja. Sudah, dia selesai, dia tidak menjadi karyawan lagi. Di situ dia mendapatkan hak pesangon, kecuali kalau dia mengundurkan diri kan gitu. Nah, tapi kalau dirumahkan dia masih mendapatkan 75% gaji. Tetapi dalam kasus COVID-19 ini apa benar yang dirumahkan itu mendapatkan 75%? Jangankan 70, dapat 50%. Situasi seperti ini sangat membantu. Benar. Tapi yang saya dengar dapat info itu justru memang situasi sulit dirumahkan ya maksudnya itu kan gak usah kerja dhisik nang omah iku mbok kon nonton TV, mbok mainan handphone, mbok golong koming apa jare awakmu. Soal keuangannya, gaji segala macam perusahaan sudah nggak mampu. Ini yang banyak yang terjadi. Nah, inilah menurut saya yang harus dijembatani tadi itu. Apakah itu kalau dalam pemerintah pusat punya program prakerja yang menurut saya itu juga uang butuh mangan, gak butuh pelatihan misalkan kan itu loh. Ibaratnya kan rujak iki dikei tapi kei piringe tok, kei mentahan tapi gak ono bumbune rasane gak enak kan gitu. Pemane rujak mek titik kayak ngene. Gak dipangan iku kaya apa dipangan gak mereki kan serba salah. Nggih. Nah, saiki aku arep takok karo Cak Ibnu iki. Cak, kan terkait tadi penjelasan dari dulur situ iki Cak Soleh bahwa perumahkan dengan PHK itu sangat beda secara hukum ya legalnya. Nah, tapi sekarang kenyataannya banyak perusahaan pabrik besar sekalipun niku akeh sing mengatasnamakan merumahkan tanpa upah dan bla 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 bla. Sehingga itu kan sangat berdampak sama kesejahteraan dari masyarakat. Nah, kalau peran dari Komisi jenengan sendiri terus pundi ya? Iya, sebenarnya tugas kita kan menyelamatkan masyarakat ya. Jadi hukum tertinggi pada saat terjadi wabah itu adalah keselamatan masyarakat itu yang paling pertama.
Kita menyadari kondisi itu yang disampaikan oleh Cak Soleh memang benar. Jadi podo angele, pekerja itu juga berat, sementara pengusaha itu juga berat karena memang bisnis ini benar-benar stop ya kan, karena tidak ada aktivitas ekonomi yang berjalan. Nah, itulah sebabnya kita sudah jauh hari mengkoordinasikan masalah ini, bahkan sebelum PSBB itu dilaksanakan, ya kan. Nanti selama ini kan biasanya apabila ada kasus-kasus pemutusan hubungan kerja, kemudian ada kasus-kasus dirumahkan, itu biasanya negosiasinya kan juga nggak gampang, ya kan. Negosiasinya juga nggak gampang. Itulah sebabnya sejak awal kita sudah menyerukan kepada Pemkot bahwa hari ini sebaiknya, jadi sebelum PSBB kita sudah ngomong, tolong terjadi percepatan pendataan. Sambil nanti para pekerja itu dibantu dalam penyelesaian masalah perburuhannya, pesangonnya dan seterusnya, hak-hak yang harus mereka ambil, JHT-nya dari BPJS Ketenagakerjaan dan seterusnya, itu hendaknya mereka ini sudah sejak awal didata. Karena memang kita menyadari bahwa pemberian bantuan dari pemerintah kepada warga itu kan harus melalui proses pendataan dan verifikasi. Nah, kita minta ini dipercepat gitu. Jadi hari ini kita kalau hanya ngomong MBR saja nggak cukup. Kita ngomongnya adalah MBR dikalikan 100%. Nah, yang 100% ini percepat gitu. Bahkan waktu itu kita kalau MBR itu ada 750.000, ya sekarang ini bisa jadi real orang yang butuh itu bisa sampai di atas 1 juta. Nah, ini kita minta supaya percepatan. Karena itu kita kan mendorong pemerintah kota supaya misalnya PSBB misalnya baru akan efektif itu apabila masyarakat itu sudah mendapatkan haknya. Kesejahteraan. Sudah mendapatkan haknya. Jadi supaya mereka bisa diem di rumah, itu kan intinya pada saat kebutuhan primernya selesai. Nah, pada saat kebutuhan primernya nggak selesai, ya ono sing bengok-bengok kan. Dan itu yang kasihan itu adalah Pak RT, Pak RW. Kadang-kadang juga bingung gitu ya. Ada bantuan, karena bantuan yang diberikan dari pemerintah ini yang sudah hadir di Surabaya itu, setahu saya dari Pak Presiden itu kalau nggak salah baru 10.000 paket. Kemudian yang tadi yang dari CSR yang sudah dibagikan itu tentu saja jumlahnya nggak cukup gitu loh. Nah, iku toko CSR ya, Cak ya. Artine dhewe gorong diapa-apane iku sing dibahas sembako ya. Iso jadi ya engko dibahas maneh ya tetep nanti nang kene ae rujak Surabaya. Ya padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Ya padha jagongan, ya padha rembugan, rembugan kanggo kemakmuran. Masih di acara kita Rujak Surabaya. Ruang jagongan Surabaya ya, Cak. Ngapa najengi takon ning Cak Mahfud jare ya? Lah, iku mang kan sing aku krungu nih Kak, nyon sewu. Ada partisipasi atau sumbangan dari anggaran dari pemerintah pusat 190 M. Leres nggih? Lah, 190. pemerintah kota, maaf, pemerintah kota itu sebesar 190 M itu sudah sudah disebarkan atau sudah di 190 M duit kabeh apa campur karo kepiye? Terus pundi, Cak? 196 miliar. 196. Iya. Nek ditumpuk sak piro ya? Wah, iku nggak ngerti aku. Lah, ini yang saya kritisi sebenarnya pada komposisi 196 ini di 35 miliarnya itu untuk kesehatan. Sisanya itu untuk sembako, untuk sembako, untuk abon dan macam-macam itu. Nah, yang perlu saya kritisi sebenarnya kenapa yang untuk kesehatan itu cuma 35%. Padahal saat ini yang kita butuhkan adalah pencegahan dan penyembuhan. Betul. Ya kan? Bukan dampaknya. Oke, dampak oke. Kita nggak perlu mengurangi sebenarnya, nggak perlu mengurangi yang dari 196 dari 196 itu 35 untuk kesehatan, kita nggak perlu mengurangi. Kami mendorong untuk menambah yang untuk kesehatan ini, karena untuk kesehatan ini sangat perlu. Kenapa kejadian-kejadian seperti yang di Sampurna itu baru muncul sekarang? Karena nggak entos Pemkot gitu loh.
Pemkot gak entos. Bahasa Indonesia ini gak entos juga, Pak? Gak entos itu gak becus. Begitu ketahuan oleh Pemprov dan dilayanin oleh Pemprov, ngomong itu udah klaster lama itu kata Pemkot. Ket wingi-wingi nang di Pemkot kok ngomong koyo ngono. Nyemprot iku. Nah, ini nyemprot toh. Nyemprot pakai apa? Pakai drone ngomong. Sambil ngomong mah Indonesia Surabaya. Apa loh? Iya wis gitulah, saya gak paham maksudnya apa ya. Sabar. Iya. Cak sabar. Ya Aku seneng nek bapakku makanya ngomong ngene iki. selama ini Masih ngamuk loh gak direken. iya. Selama ini pemerintah Kota Surabaya itu sudah bagus sebenarnya. Cuma yaitu tidak mau mendengarkan saran orang lain. Tidak berkoordinasi dengan Enggak tepat. berkoordinasi. Cak Mahfud ngapunten. Iki kan akeh sisan bantuan CSR ya Cak yo. Artinya sing anggaran paling gede digawe sembako, apa iso iku dialihkan digawe kesehatan sakjane? Jangan, kalau saran saya tetap biarkan ya untuk sembako, tapi kita tambah yang untuk kesehatan. Karena ini lagi-lagi ini untuk kemanusiaan, untuk nyawa manusia gitu loh. Jangan main-main. Sejak awal Bu Risma itu sudah main-main dengan nyawa manusia. Wow. Ketika diomong oleh Pemprov Surabaya merah, memang Surabaya merah merdeka gitu katanya kan. Itu Bu Risma itu jangan main-main dengan nyawanya kota Surabaya ini gitu loh. Sejak awal mereka sudah main-main gitu. Yang dibuat semprot itu adalah disinfektannya apa? Hewan gitu kan. Cak iki ngapunten sisan. Ana sing ape takok iku lho. Warga nang mburi ana sing ape takok iku lho. Sabar. Iya. Sapa Cak? Ana sing ape takok iku sing nang mburi ya sawangane. Yang harus diketahui publik. Ternyata Cak Mahfud duwe anak gede ngono. Cak, ana sing ketemu nang kene. Nek mireng kalimatnya Cak Mahfud mau tentang Pemkot ya gak becus dan segala macam. Iku langsung membakar semangat dari dulur-dulurku. Sing nang mburi langsung ya. Ana sing takok Cak. Sapa? Lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sajane aja ana sing ngajengi takon. Tapi izin. Lo alay maneh. Lah ya mau nang kene lho. Namanya sementara saya samarkan namanya Mawar. Bunga. Iya Ayo Bunga. nama samaran Bunga. Nggih. Bunga ape takok apa Bunga? Berarti nek Bunga ngomongnya gitu. Awal mulanya saya di PHK sama perusahaan. Nek Bunga itu inisial untuk perempuan, nek lanang pohon. Apa Cak? Monggo Cak. Kowe takok apa? Di perusahaan ini maju mundur ya. Nggih. Oke, intinya 2 bulan yang lalu dirumahkan statusnya. Jadi saiki sing dimasalahno dhek iki duduk masalah dirumahkan apa di PHK. Terus aku iku kudu lapor nang sapa? Terus kudu sambat nang sapa? Wis ora mungkin lagi keluwen. Intine atene ngomong ngono cuma sungkan. Makanya sampai iki raine nyelang raiku lho iki. Tapi nyun sewu Cak, jenengan dirumahkan itu dengan hak-hak dari perusahaan yang tercukupi dipenuhi atau enggak? Nggak ada. Nggak ada. Lah iki. Kan modalnya Jenengan sudah bekerja di perusahaan tersebut berapa tahun, Cak? 3 tahun. 3 tahun? Kontrak atau tetap atau piye? Tetap ya? Oh iya. Wis mana ya Cak ya? Kono sing takokno maneh iso dijawab monggo. Sinten? Nah, Cak Soleh, terus pundi Cak secara legal ya, Cak? Saya tak umum dhisik ya. Nggih. 5 hari yang lalu saya sudah kirim surat ke wali kota. Nggih. Supaya wali kota di dalam PSBB tidak hanya konsentrasi soal kesehatan, tidak hanya konsentrasi soal bantuan sosial tadi, yang 196 ternyata belum diapa-apa kan gitu loh. Nah, tetapi dampak COVID-19 itu juga ada orang yang di PHK, orang yang dirumahkan. Terus juga ada UMKM yang dia tidak mampu membayar kredit. Kredit itu bisa kredit usaha, bisa mobil, bisa sepeda motor, ojek online dan lain-lain. Juga ada kategori sekolahan-sekolahan swasta. Yang swasta itu mahal-mahal SPP-nya. Kan ini sudah lebih dari 1 bulan mereka nggak sekolah. Kalaupun sekolah jarak jauh dari rumah. Guru itu relatif dia kerja ya memang kerja tapi kan tidak full. Kalau SPP-nya full menurut saya tidak adil. Kalau orang mampu boleh, yang tidak mampu bagaimana? Yang ketiga di Surabaya ini banyak mal-mal kelas menengah ke bawah. Kayak BG Junction, Royal dan lain-lain. Mereka sepi satu hari itu kadang ada pembeli, kadang ada tidak. Tapi service charge full. Nah ini menurut saya Pemkot itu aja ngomong soal PSBB itu tidak hanya soal bantuan sosial. Makanya saya kirim surat, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Maksud saya bikin satgas untuk mengadvokasi orang-orang seperti ini.
Contoh kayak Pak Pohon itu ya. Pak Pohon itu yang dia dirumahkan tapi tidak mendapatkan hak. Sampean pasti punya anak, punya istri. Istri 1 apa 3? Nek duwe anak kan tentu dampaknya ini akan luar biasa. Nggak dapat penghasilan. Kate ngerampok itu nek tonton teko wajah kan bukan wajah-wajah preman dia. Oh, bukan. Jadi nggak layak kan itu loh. Nek sing ngomong iya. Sing mewakili nggih. Saestu niku. Jadi menurut saya ini kalau bisa nek kalau memang Pemkot itu tidak mampu begitu, peran ini bisa diambil alih oleh teman-teman DPRD. Misalnya bikin satgas itu, bikin pemantauan, bikin apalah crisis center. Warga yang terdampak boleh mengadu. Oh, ada komisi A, B, C, D kok. Ada 50 orang bisa. Saya potong. Kalau semuanya itu kita umpamanya kita minta tolong sama rekan-rekan dari Dewan nggih untuk membuat satgas tersebut. Apa gak dikelur perusahaan sak Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini memang tugasnya mereka. Siap. Mas, sampe tak kasih tahu ya. Ini ojo dituduh ngomong. Kalau udah ada Covid, teman-teman Dewan itu biasa iku kunjungan kerja. Iya bener. Saiki gak wani. Loh iya. Meskipun iku insentifnya gede, gak ono sing ngono. Iku untungnya ya. Anggota Dewan gak wani nang ndi lho. Mangane jenengan aja nang ndi nang kene ae. Rujak Surabaya. Padha jagongan iya padha rembugan kanggo kemakmuran iya padha jagongan iya padha rembugan kanggo kemakmuran. Matur suwun sik nang Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Nek kene bahas perkara PHK gara-gara Covid iki aku yakin sing nang omah pasti akeh sing pengen takok ya mumpung ono wakil rakyat nang kene. Nah, aku langsung ae ning Cak Ibnu. Iki mau ono sing durung terjawab, Cak. Nek misale ono sing di PHK iku lapore nang ndi? Terus iki lek ono program prakerja, Cak. Dan iku kan informasi ini ono kuotanya 15.000 sak Jatim, sedangkan sing daftar luwih teko iku. Artinya apa? Berarti gak semua orang bisa daftar ke prakerja apa gimana, Cak? Jadi begini, sebenarnya tugas untuk melayani masyarakat itu primernya ada di eksekutif. Maka segala keluhan tentang apapun yang terkait dengan urusan masyarakat, termasuk masalah PHK, mestinya adalah ke Pemkot. Dalam hal ini adalah kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Jadi begitu, karena di sana pasti ada bidang yang menangani masalah itu. Tetapi barangkali misalnya membutuhkan sesuatu, misalnya di sana ada sesuatu yang belum bisa diakomodir, kita pun sebagai wakil rakyat juga bisa untuk menerima keluhan dari teman-teman. Akan tetapi nanti juga solusinya ya kita kembalikan ke sana juga, cuman kita ini dalam konteks pengawasan. Jadi kita bilangnya ini kenapa kok belum dilayani, ini kenapa kok belum dijawab, ini tolong didampingi dan seterusnya. Kalau terkait kartu prakerja, Bapak? Kalau terkait kartu prakerja, sebenarnya saya sendiri sepakat bahwa yang dibutuhkan itu adalah bantuan langsung tunai sebenarnya, bukan pelatihan. Ya, karena situasinya masyarakat ini habis ameng-ameng nyawa. Yang dibutuhkan ini bukan saya nanti mendapatkan skill supaya nanti bisa ngelamar pekerjaan. Loh, sekarang bisnis pada tutup lesu kok semua. gitu, pada lesu. Siapa yang menerima pekerjaan? Wong yang ada saja kemudian di ini. Nah, itu bagaimana dengan apa? Untuk yang kuotanya sendiri? Yang kuotanya, kalau seingat saya itu dikembalikan kepada person yang mengajukan di dalam situs prakerja itu. Kan nanti di situ ada mekanismenya. Nah, saya pernah mendengar bahwa itu sebenarnya bukan bentuk kuota asli sebenarnya. Yang penting adalah bahwa yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan di dalam persyaratan kartu prakerja itu. Ngeten Neng, masalah itu kan itu seperti tadi beliaunya sampaikan sudah jelas ya. Orang nggak butuh prakerja, butuhnya bantuan langsung. Masalahnya saat ini model koyo lah iku dapurane Cak Pohon mangi. Ini kan dengan dampak PHK tanpa pesangon dan segala macam gitu ya. Itu kan otomatis dia bingung harus ngapain. Kira-kira nek menurut jenengan Cak Mahfud solusinya seperti apa dengan dulur-dulur kayak ngeten iki, Cak? Apa mana nek misalnya DE
Duwe tetep pinjol bayar lah, duwe pinjol. ya kan? Cicilan. Apa iso cicilan ditangguhkan, kredit, ada Cak? motor. Iso ditangguhkan enggak, Cak Kemarin Mahfud? beberapa hari yang 1 minggu yang lalu itu ada beberapa pedagang pasar Kapasan kan terdampak ditutup itu kan ternyata masih ditagih oleh debt collector finance-nya itu sampai malam-malam gitu kan. Mereka ke Komisi D, komisi saya, kita pertemukan, ya alhamdulillah selesai akhirnya. Kita ditangguhkan selama 6 bulan, ada beberapa, memang banyak pedagang yang terdampak itu. Cuma memang menurut OJK sendiri itu tergantung kemampuan ininya, banknya, kemampuan finance-nya, nggak bisa semuanya terakomodir ternyata. Iya. Oh berarti langsung sambat aja nang. Monggo, Kita terdengar langsung nang ruangannya beliau. Monggo. Nek teko Cak, soalnya dewe Kak, Cak, closing statement nih. Ya apa, Cak? Saya pertama soal prakerja, saya ingin menyampaikan di sini, insya Allah dalam waktu dekat ini lagi kita pelajari, kita mau mempersoalkan, kita gugat anggaran 20 triliun itu menurut kita sangat percuma kalau hanya sekedar untuk pelatihan-pelatihan kan gitu loh. Lebih baik itu untuk bantuan langsung dan itu memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin mengulangi mumpung di sini ada 2 anggota dewan dan insya Allah saya tahu mereka vokal kan itu loh. Tapi kalau kevokalan itu tidak kita kasih wadah yang bagus kan menjadi musproh kan itu loh. Maka lebih baik memang kalau Pemkot tidak mampu membuat satgas untuk mengadvokasi orang-orang yang kena pinjaman online kah atau kredit leasing itu. Terus bagi teman-teman masyarakat kecil yang dia anaknya sekolah di swasta, kampus swasta, mereka bisa mengadu kepada teman-teman dewan. Dewan harus memfasilitasi itu menjadi jembatan bukan lagi kepada Pemkot, tapi kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan. Bisa kepada lembaga leasing, kepada kampus-kampus, kepada sekolahan-sekolahan swasta yang dia tetap masih 100% SPP-nya bisa difasilitasi. Saya pun sebagai warga biasa, bukan mampu ya, ingin ikut berpartisipasi. Ayo kita, saya punya kemampuan di bidang hukum, saya ikut membantu di bidang itu, advokasinya dengan dibantu oleh teman-teman DPRD. Dari Dewan. Baik, terima kasih Cak Ibnu iku mau ya, Cak Mahfud Sisan ambek Cak Soleh iki mek sak jam iku mau dingenengen pencerahan luar biasa iki gawe dulur-dulur tak Surabaya. Dan nrimo Cak Marek Cak. Matur suwun sangat Cak. Monggo lo diunjuk di Ya, iku mau. Tapi sadurunge Coba nek wani ya, coba nek wani. Sadurunge closing ya to. Aku kepengin jelasno nang dulurku situ iki korban PHK iki Mang. Nek sumpama sampean duwe tanggungan langsung nang bapak-bapakku iki dipotong toko duwike langsung gaji. Bener. Tenang Cak. Nah, acara iki sisan tenene gak iso terlaksana tanpa dukungan teko DPRD Kota Surabaya. Nedon terima ya. Ya wis rek sakmene rujuk Surabaya dino iki aku nang Loren. Saya Cak Renal Rejo. Sugeng dalu nedon rimo. Assalamualaikum.